Oke, saya matikan saja. Nah, oke. Kita untuk cepatnya kita akan masuk ke ini. Ya, Anda lihat ini. Jadi kita sudah sampai ke ini. Apa yang kita sebut sebagai Bolzano-Weierstrass, gitu ya, apa yang disebut Bolzano-Weierstrass ini. Oke. Ya, ada dua hal yang kita penting di sini, Bolzano-Weierstrass dan kemudian barisan Cauchy. Oke. Saya tidak akan menulis banyak-banyak ya, jadi kita lebih ke bukti kita tulis ulang, tapi ke definisi kita ya, tidak akan menuliskan semuanya. Ya. Oke, sambil melihat melatih baca juga. Oke, sini. Berapa definisi di sini? Apa yang disebut sebagai barisan naik? Nah, barisan naik ini membolehkan dia masih sama. Jadi, intuitif aja barisan naik seperti apa? Masih membolehkan sama. Nah, cuma kita katakan yang strictly increasing. Strictly increasing itu kita naik secara kuat. Ya. Ini yang tidak boleh sama. Ya, ini betul-betul naik. Strictly increasing. Decreasing ya sama. Nah, monoton ini adalah either increasing atau decreasing. Ya. Notasi lainnya ini panah ke atas itu increasing gitu ya, panah ke bawah decreasing. Ini udah bisa kelihatan kan ya yang saya tampilkan di sini? Sudah, Pak. Saya perbesar aja. Terlihat, Pak. Oke, enggak, saya mau perbesar, sini saya pindahkan. Oke, ini. Oke, ini notasi. Nah, ada istilah lain yang istilahnya adalah tidak naik atau tidak turun, gitu ya. Nah, yang seperti ini dalam pengertian buku lain ini mengatakan ini tidak turun, yang boleh sama ini. Itu sama kira-kira sama dengan mengatakan istilah ini positif, negatif, tidak positif. Ya. Apakah nolnya termasuk tidak? Kalau termasuk ke nol, nah positif itu adalah ya strictly positif. Kemudian tak negatif itu positif tapi boleh nol. Ini ada istilah itu. Increasing, strictly increasing, ada non decreasing. Naik tak naik. Oke, nah ini yang penting di sini adalah apa yang kita sebut dan akan kita banyak pakai di sini apa yang disebut monotone convergence, kekonvergenan barisan yang naik dan terbatas ini memiliki limit yang berhingga. Ya sebetulnya kalau hanya sebagian, increasing bounded-nya terbatas atas, decreasing terbatas bawah. Ya. Oke, dan kita buktikan ini. Lihat buktinya seperti apa. Oke, ini belum saya pindahkan. Oke. Jadi saya
Ini seperti konvergen monoton dan terbatas. Teoremanya barisan XN yang naik dan berbatas atas ini memiliki limit yang berhingga. Dan counterpartnya yang turun dan terbatas bawah berhingga. Oke, jadi buktinya gimana? Ini kita gunakan. Oke. Nah, ini intuisinya adalah barisan yang naik, gitu ya. Tapi di atas terbatas. Oke. Nah, masalahnya batasnya ini belum tentu batas atas yang pas ada di ya bisa ada yang tinggi ini. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita harus membatasinya supaya batas atasnya itu yang pas paling kecil, sehingga memang ini akan kelihatan akan seperti asimptotik ke batas atas ini. Jadi barisannya gini, naik, gitu ya. Nah, batas atasnya bisa di sini. Cuma kita berusaha menurunkan batas ini supaya memang pas. Dan batas atas terkecil itu yang kita sebut sebagai ya, infimum tentunya. Ya. Supremum. Ya. Nah, supremumnya ada kenapa? Ya, karena ini terbatas. Ya. Kita misalkan ini barisan naik terbatas jelas. Misalkan E ini adalah himpunan XN, ya, untuk barisan itu, dan M ini adalah ya karena terbatas, misalkan sub E ini adalah M, ya. Dan suprimumnya terbat ini adalah berhingga. Oke. Nah, kemudian nah sekarang kita tunjukkan bahwa ini memang konvergen ke M. Oke. Nah, kemudian konvergennya bagaimana? Oh, dengan itu sifat aproksimasi. Ya, jadi sekarang misalkan ya, N1. Nah, kemudian kita bisa pilih untuk setiap ini. Pilih jangan N. Saya sudah pakai N sini, K gitu ya. Pilih XK di mana di E tentunya. Sehingga sublimum kan paling ya, ini sub musuhnya di sini. Oke. Setiap kali sublimum kita geser ke kiri, dia bukan lagi batas atas.
bukan lagi batas atas, artinya ada sesuatu yang lebih besar dari situ. Oke, nah jadi kita pilih XK sehingga XK ini ada di antara subprimum si M itu dengan ini M kurang 1/K. Oke. Nah, dari sifat apa ini? Ini sifat aproksimasi ya. Oke, dengan demikian kita dapatkan bahwa dia punya apa kesimpulannya, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Apa yang bisa disimpulkan dari sini? Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? XK ini selalu lebih kecil dari ini, di antara diapit oleh M dengan M kurang 1/K. Seperkanya makin lama makin kecil sehingga ini semakin dekat. Jadi XK ini terjepit oleh. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? XK-nya akan konvergen ke supremumnya, ke M. Iya, itu. Kita akan dapat kekonvergenan ke supremum. Gitu ya. Jadi XK akan konvergen ke M yang berhingga. Ya. Sebentar. Nah, tapi XK kan, apa XK ini udah seluruh XN tidak? Sudah seluruh E. Ini kan seperti subbarisan ya, kalau gitu XK-nya. Gimana tuh bisa gitu? Gitu. Betul ya begitu? Nah, tapi di sini ada sedikit masalah memang di sini. Oh, tapi kan XK ini hanya subbarisan. Perhatikan. Ini K ya. Hanyalah subbarisan dari XN. Perhatikan. XK. Kan milih K-nya ini XK. Oke.
Oke. Perhatikan. Nah, kita gunakan sekarang barisan naiknya. Oke. Nah, kita akan pilih K di sini. Nah, jadi untuk sekarang kita lupakan ini. Sekarang jadi untuk N lebih besar dari K, karena XN barisan naik. Oke. Nah, sekarang kita punya posisinya di seperti ini. Oke, posisinya gini sekarang. Maaf, saya coretan, belum tentu bagian bukti ya. Sekarang ini M, ini XK, ini M kurang 1/K. XN gitu ada di mana posisinya? Di daerah mana? Di sini, sini, sini. Di mana posisi XN? Antara XK dan M. Di sini, ya. Nah, XK aja di antara ini. Berarti sekarang XN untuk indeks yang lebih besar pasti ada di sini. Oke. Nah, untuk semua ini yang lebih besar dari K, ya. Jadi sekarang XN juga akan M kurang. Oke. Nah, jadi ini untuk M yang besar dari. Dengan demikian kita bisa simpulkan, jadi sekarang XN konvergen M yang berlebihan. Oke. Jadi sebetulnya ini tidak perlu kita simpulkan dari sini. Jadi yang kita dapat dari sini adalah subbarisan yang XK itu. Tetapi dari sifat naiknya kita gunakan bahwa XN-nya itu memaksa. Yang terpaksa akan juga konvergen. Karena dia dijapit oleh subbarisan dengan batasnya M. Oke. Nah, Anda bisa latihan tuliskan yang infimum. Ya, itu yang kita sebut sebagai barisan barisan konvergen terbatas, gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan contohnya seperti ini, gitu ya, bahwa barisan ini, misalnya 1 tambah 1/2 tambah 1 ini pakai faktorial. Ya, jadi bentuknya ini tuh maksudnya ini terbatas. Ini konvergen. Ya, kita tunjukkan. Saya udah agak lompat ya ke deret, tapi ini ada yang pernah belajar di kalkulus kan ya, kalkulus semester kedua biasanya. Ya. Nah, gimana kita menunjukkan ini konvergen? Ya. Nah, kita tunjukkan ini konvergen dengan menunjukkan bahwa ini terbatas. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita setup. Jadi A1 sama dengan gitu ya. A2 1 tambah 1/2 faktorial. Selanjutnya
n kita adalah 1 tambah 1 per 2 faktorial sampai n faktorial. Ya, kita akan tinjau barisan ini. AN. Oke, ini intuitif saja. Lihat di sini, ini 1. 1 ditambah segini. Ya. Atau dari saja ya. Nah, setiap kali ditambah, ya, tambah suku, dan penambahannya itu suku yang tak negatif. Ya. Jadi kalau begitu kita tahu bahwa A1 ini ya, diangkat lain, ini AN barisan naik. Nah, kemudian untuk buktikan dia konvergen, kita cukup buktikan dia terbatas. Menunjukkan konvergen, cukup dicari suatu batas atas. Nah, kemudian kenapa? Kemudian gunakan kekonvergenan monoton. Monoton terbatas. Ya. Oke, kita lihat sini. Oke, kita lihat AN di sini itu adalah 1 tambah 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, sampai n faktorial. Gitu ya. Nah, yang kita ingat di sini, kita ganti dengan sesuatu yang lebih besar. Gitu ya. Jadi yang bilang penyebutnya lebih kecil. Ya, apa yang lebih kecil dan kita tahu gampang. Misalnya begini, kita gunakan ini. Misalnya n faktorial dengan 2 pangkat m itu besar mana sih? Ya. Kalau ini kan 1, 2, 3 sampai n gitu ya. Kalau ini 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini n. Gitu ya. Mana lebih besar? Yang satunya memang betul kecil, tapi yang lihat ini udah sama. Ini udah lebih besar. Ini besar, gitu ya. Jadi kalau begitu ini pasti begitu. Oke ya, ini. Nah, jadi untuk n berapa nih berlakunya? Untuk n berapa mulainya? Betul, ini lebih besar dari 4. Lebih besar dari 3. Iya, besar 3 atau bentar, 1 ya dari 3 ya. Besar sama 3, Pak. Tanpa sama dengan, Pak. Kalau sama, Kalau ini sama 6 sama 8. Ini 4 ya mulainya. Kan Gitu. kita ya. Oke. Nah, ini jadi bisa kita lihat ini akan lebih kecil dari ini 1, ini tetap sama ya. Kalau 3 1 per berapa? 1, 3, 6 ke 8 gitu. Masih betul ya? Terus saja, jadi ini 1 per 2 pangkat n, gitu ya.
Iya, ini. Nah, sedangkan ini tuh berapa sih? Ini kan bagian dari deret geometri ya, yang jumlahnya adalah, ingat rumus ini? Satu min berapa? Rasionya. Ingat di sini? Iya Pak, ingat Pak. Ingat ya? Gimana dapatkan rumus ini? Sebentar. Oke, ini dikalikan setengah, ya. Kalikan setengah, kemudian selisihkan dengan ini. Subtras, ini katakanlah BN. BN setengah BN ini adalah, maksud saya gini, hitung BN dikurangi setengah BN. Ya, ini dikalikan setengah. Dikalikan setengah ini seperti bergeser, mulainya setengah. Ya kan? Kita kurangkan, maka didapat unsur pertama, gitu kan? Kurangi yang terakhir. Ya kan? Nah, BN itu apa? Jadi BN-nya setengah BN ini tinggal ya. Jadi BN-nya bisa BN adalah ini dibagi setengah. Di dua kali rumus ini dia dapat. Ya, ingat ya cepat, bukan. Oke, dan kemudian kita lihat ini positif. Oh, ini plus 1. Ini positif. Kalau begitu ini pasti lebih kecil dari 1/setengah. Oke, ini berlaku untuk setiap N. N, jadi apa? Terbatas di atas. Jadi AN adalah barisan naik dan terbatas di atas. Oke, kemudian jadi konvergen. Kekonvergenan monoton terbatas AN konvergen. Konvergennya kemana? Ya konvergennya berikutnya si AN ini. Ini kita sebut sebagai, oh maaf, sebaiknya pakai yang lain ya. 1/, soalnya kan. Oke. Nah, ini contoh bahwa kita tidak tahu limitnya apa, tapi kita tahu limitnya ada. Dia harus konvergen. Oke. Nah, ini contohnya. Dan cari limitnya gimana? Ya itu mau komputasi. Gunakan komputer kalau gitu. Kita tidak akan mendapatkan nilai eksaknya, tapi kita dapat sesuatu dengan error. Ya. Lagi-lagi kita ke apa? Prinsipnya kalau kita tidak dapat yang precise, kita dapat yang aproksimasinya. Oke, itu kekonvergen terbatas. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini.
Yang ada contoh lain dari buku, kita ambil contoh yang agak berbeda tadi. Nah, ini kita akan ke Bolzano-Weierstrass. Bolzano-Weierstrass. Oke, kita punya himpunan sekarang, barisan himpunan. Barisan himpunan kita katakan bersarang istilahnya. Oke, saya tuliskan aja karena istilah Indonesianya gitu ya. Ini tidak terlalu umum. Jadi kita lihat di sini, kita punya relasi subset gitu ya. Jadi A ini memuat A1 membuat A2, memuat A3 dan selanjutnya. Ini kita sebut nested, istilah yang bersarang. Oke, dan teoremanya seperti itu. Langsung aja di sini katakan bahwa kalau kita punya himpunan barisan himpunan yang nested, yang bersarang, tidak kosong dan tertutup, ya, maka kita iriskan dia tidak kosong. Ya. Dan lebih lanjut, kalau panjang dari selang ini menuju 0, okay, maka irisannya ini itu hanya 1 titik, tidak lebih dari 1 titik. Oke, nah itu kita buktikan. Barisan himpunan AN gitu ya. Ini barisan himpunan dikatakan bersarang istilahnya jika A1 memuat A2, ya, 4 dan selanjutnya. Ini teoremanya. Misalkan IK ini adalah selang tertutup dan tak kosong, maka kita iriskan ikan ini tidak kosong. Lebih lanjut, jika ini panjang selang, itu sebetulnya ukuran, bagaimana cara mengukur suatu selang besarnya ya dari panjang. Maka ini himpunan ini memuat tepat 1 titik. Oke. Ya, kita buktikan ini gimana. Balik lagi jadi tadi. Saya tampilkan ini bukti karena ini bukti-bukti yang sangat katakan bisa kita gambarkan geometrisnya intuitif. Okay. Jadi kita misalkan IK itu kan tutup ya, AK, BK. Jadi sekarang bersarang di sini ini A1, B1. Nah, karena asumsi tidak kosong, maka kita tidak akan punya kasus di mana AK sama dengan BK, dengan AK strictly dari BK. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa A2 semua B2 ada di mana? A2
kan harus lebih kecil ya. A2 itu lebih. Saya mesti selang, tutup, kosong. Saya mesti katakan kosong dan IK barisan bersarang. Lupa. Oke. Nanti kita dapatkan A2 3 B3 gitu ya, makin ke dalam. Karena IK ini barisan bersarang, maka kita punya barisan titik ujung kiri dan barisan titik ujung kanan. AK dan barisan BK. Nah, apa yang kita ketahui tentang barisan AK dan BK ini? Ke barisan naik, Pak. Ya, maka kita lakukan AK ini barisan naik, dan lebih lanjut karena kita tahu A1 itu lebih kecil dari AK itu lebih kecil dari BK ya. Langsung saya sebut ya. BK ini barisan yang kita tahu lebih lanjut bahwa AK ini harus lebih kecil dari BK karena tidak kosong kan ya. Dan BK itu pasti lebih kecil dari B1 untuk setiap K. Jadi dengan demikian, apa yang bisa kita simpulkan dengan AK? Ini barisan naik ya. Nah, ini udah jadi batas nih. Batas atas. Oke. Dan serupa kita lihat bahwa BK ini barisan tertutup, barisan turun, terbatas di bawah, terbatas bawah. Oke. Jadi kalau begitu AK pasti konvergen, ya. Barisan naik. Jadi kita misalkan AK konvergen ke A. Dan B K konvergen ke B. Nah, apa yang kita tahu? A ini ada di mana? Kita bisa, karena AK lebih kecil sama dengan kecil dari B1 gitu ya. Untuk setiap K. Maka A limitnya juga sekian pula yang B ini. B pasti bisa dari apa? Dari A1. Oke. Dan apa lagi yang kita tahu? A dengan B, apa hubungannya?
AK kurang dari BK. Ya, dari BK ya. Jadi kalau begitu, BK A1, jadi ini sebentar, maksud saya itu apa ya? Tidak kosongnya. Sebentar, saya tuh mau menunjukkan bahwa oke. Nah, jadi yang mau ditunjukkan ini cukup jelas nggak dari sini? Ya, atau maksudnya, jadi A ini adalah A ini AK, gitu ya, dan lebih kecil dari BK untuk setiap. Demikian pula B itu ada di antara AK dengan BK untuk setiap. Ini kenapa? Ini karena AK-nya naik. Ya, jadi A ini limitnya pasti selalu besar dari AK. Jadi kita tahu AK lebih kecil dari semua BK. Berarti A kurang dari B. A ini batas atas ya? Batas atas dari AK. Ini batas atas dari, ini barisan B-nya ini. Ya maksudnya di sini AK, BK, ini ada sesuatu batas di sini, ini naik, ini turun, dia tidak akan pernah nyebrang ke sini, ini tidak akan pernah nyebrang ke sini. Itu yang coba cari detail ya. Nah, dengan demikian apa yang terjadi sekarang? A, B ini anggota dari AK, BK. Untuk semua. Ini karena untuk setiap ini kan menunjukkan A anggota IK. Ya. Ini B anggota IK juga. Oke, jadi kita dapatkan ini. Nah, khususnya kalau IK-nya ukurannya menuju 0, artinya jadi khususnya, jadi sekarang misalkan ukurannya apa? Jadi BK kurang AK ya, menuju 0. Oke, maka A dan B ini prinsip apit di sini. Jadi A kurang dari B, gitu ya. Dan B ini kurang dari BK, karena turun dari A. Oke. Nah, karena ini mau diapakan nih? Kurangi dengan AK aja. Oke, jadi apa yang kita dapat? Jadi ini 0. AK. Ini semua positif ya, nggak masalah.
Nah, apa yang terjadi di sini? Prinsip apit kan ya, ini menuju 0. Oke. Jadi, maksudnya AK konvergen ke A, B-nya A. AK juga konvergen ke B. Ini untuk setiap. Nah, apa yang terjadi di sini? Di menurut prinsip apit, jadi apa yang kita tahu bahwa AK konvergen ke A dan AK konvergen ke B. Nah, tapi dari ketunggalan limit, haruslah A sama dengan B. Oke, jadi dengan demikian, jadi kita simpulkan bahwa irisan ini haruslah hanya, jadi tidak lebih dari 1 titik. Oke, jadi ini buktinya tentang ini bersarang. Oke, dan ini yang menuju ke apa yang kita sebut sebagai Bolzano-Weierstrass nested interval property. Nah, sedikit catatan, ini tidak akan berlaku kalau close-nya dibuang, tutupnya dibuang. Nah, tutupnya dibuang, coret, kita lihat aja, coret sebentar. Sifat interval bersarang. Selang, saya lupa. Tidak berlaku untuk selang buka. Ya, misalnya 0,1/n, gitu ya. Nah, kita lihat di sini 0,1/n di sini. Ini positif dan ini bersarang. Jadi ini katakanlah Jn, maka J1 akan memuat J2, J3. Benar. Nah, tapi kita lihat bahwa ini kosong nih. Kenapa? Oke. Nah, setiap ada klaimnya ini. Ini kosong. Nah, andaikan tidak kosong, apa yang terjadi? Nah, tidak kosong. Misalkan satu X0 ini apa yang bisa kita ceritakan tentang X0? Bisa negatif tidak? Tidak. Selalu Tidak, lebih besar oke. dari 0. Selalu besar dari 0 kan? Itu asumsinya. Oke. Nah, kalau lebih besar dari 0, kita bisa pilih n besar, n cukup besar, sehingga si 1/n ini ada di sini.
lebih kecil dari ini. Oke, nah jadi kalau demikian gimana? Kita punya 0, ini X0, 1/n ada di sini. Ya, ini Jn kita. Nah, jadi kalau begitu X0 pasti tidak termasuk di Jn. 0, 1/n gitu ya. Oh, kalau tidak masuk di sini pasti tidak masuk di irisan ini. Kontradiksi. Irisan dari kontradiksi. Oke, bisa lihat ini. Nah, saya hanya mengatur ini aja. Nanti kita lain kali. Ini kita buat waris test. Setiap barisan terbatas memiliki subbarisan yang konvergen. Jadi kalau kita berikan barisan, kita tidak bisa bicara apa-apa tentang limitnya. Nah, kemudian tambah dong syarat supaya barisannya konvergen. Oke, kalau kita tambah, ya tahulah kalau kita berikan syarat misalnya monoton dan terbatas, maka pasti konvergen. Ya. Oke, kalau hanya ini aja, kalau hanya monoton saja, kalau hanya monoton kita bisa buat barisan 1, 2, 3, 4, nah itu monoton kan. Tapi tidak terbatas, itu tidak konvergen. Gitu ya. Nah, supaya konvergen gimana? Oke, kalau terbatas saja bisa tidak? Oke. Nanti kalau terbatas saja juga kita bisa bikin barisan -1, 1, -1, 1, -1, 1, terbatas tapi tidak konvergen. Tapi ini mengatakan bahwa kalau terbatas, kalaupun barisannya tidak konvergen, tetapi ada subbarisan yang konvergen. Oke, jadi ini antara mengetatkan atau memberikan syarat tambahan atau mengurangi syarat dan apa yang terjadi dengan kesimpulannya. Jadi ini adalah bursa kelas kita akan buktikan. Oke, kita sampai sini dulu. Saya stop ini.